Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Inilah adalah hari kedua doa pra-Pentakosta dengan tema kita pada hari ini adalah kuasa doa. Mari kita menaikkan lagu pujian kita kepada Tuhan dengan lagu What a Friend We Have in Jesus atau Yesus, kawan yang sejati. Kini mari merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menghayati tema kuasa doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah sahabat kami yang senantiasa mendengar setiap doa-doa kami. Kini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kembali akan menghayati bahwa ada kuasa dalam setiap doa-doa kami. Dan Engkau adalah Allah yang senantiasa berkenan untuk mendengar dan menjawab setiap doa. Maka biarlah Tuhan, kami dapat terus berdoa, menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau dalam sepanjang perjalanan hidup yang kami lewati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah Anda percaya ada kuasa di dalam setiap doa-doa yang Anda naikkan? Saya sangat percaya bahwa doa itu sangat berkuasa. Oleh karena itu, saya sangat berhati-hati ketika mengucapkan doa-doa saya. Jangan sampai bahwa doa-doa itu kemudian berisi keinginan, tapi bukan kebutuhan saya. Dan jangan sampai bahwa doa-doa itu tentang apa yang saya mau, dan bukan tentang apa yang Tuhan mau. Saya bersyukur bahwa tidak semua doa-doa saya dan doa-doa kita sebagai umat Tuhan dikabulkan oleh Tuhan. Karena saya tahu bahwa sebagai manusia yang berdoa, sebagai umat yang berdoa, terkadang doa kita tidak sempurna. Misalkan di dalam keluarga, kita berdoa, menaikkan doa agar anak kita berhasil studi dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam sekolah kedokteran. Namun mungkin anak kita memiliki doa yang lain, memiliki keinginan untuk menjadi seorang arsitek.
maka tentu tak semua doa-doa itu menjadi terkabul, bukan? Maka hal yang menjadi penting adalah untuk menjadikan doa-doa itu punya kuasa. Mari kita menaikkan doa-doa dengan menyelaraskan setiap kata-kata yang kita ucapkan atau ada di dalam hati kita sebagai doa dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yakobus 5 ayat 16b mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Konteks pembacaan dari Yakobus 5 ini sedang berbicara tentang doa bagi pengampunan dosa. Bahwa doa itu adalah ketika kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan, seperti apa yang menjadi tema kita kemarin dalam hakikat doa di hari pertama doa pra-Pentakosta. Maka ketika kita bicara tentang menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, biarlah kiranya kita memiliki kesempatan untuk introspeksi dan evaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Dengan memikirkan apakah kita benar-benar yakin dan percaya dengan setiap hal yang kita mau sampaikan kepada Tuhan dan siap untuk mendapat jawaban doa dari Tuhan. Karena kadang-kadang ada orang yang berdoa namun tidak siap dengan jawaban dari Tuhan. Ada orang yang berdoa misalnya memiliki pasangan hidup, namun ketika ada seseorang yang dekat dengannya, dia tidak siap untuk menjalin hubungan tersebut. Maka menjadi sebuah hal yang penting. Ketika kita menaikkan doa-doa kita dan menginginkan doa-doa kita punya kuasa, kita melandaskan setiap doa-doa kita kepada kehendak dan rencana Tuhan dan memastikan kesiapan diri kita untuk menerima setiap jawaban dari doa-doa kita. Dan ketika doa itu adalah doa untuk orang lain, maka menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama punya pokok doa yang sama kepada Tuhan menjadi penting. Lalu kita juga tahu dan percaya bahwa dalam hidup kita kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Bahkan kuasa Tuhan itu jauh melampaui dari setiap doa-doa kita. Efesus pasal 3 ayat 20 Alkitab berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan karenanya ketika kita berdoa, yang kita mau cari adalah kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka doa bukanlah sebuah kalimat perintah bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada kita. Tapi doa itu punya kuasa ketika doa itu menjadi kesempatan kita untuk meyakini, mengalami, dan menghayati kuasa Tuhan yang bekerja melampaui bahkan doa-doa kita. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Dalam pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang menjalankan pekan doa pra-Pentakosta, ketika menjalankan ibadah demi ibadah doa ini dengan berbagai cara yang virtual, yang online pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus pakai setiap teknologi yang digunakan, setiap video-video yang disebarkan. Biarlah kiranya Tuhan berkati setiap link-link ibadah agar semuanya menjadi kekuatan bagi umat Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita juga berdoa untuk setiap orang yang bergumul dalam doa-doa pada saat ini. Untuk kita, keluarga kita, teman dan sahabat, orang-orang yang kita tahu sedang menanti jawaban doa. Biarlah kiranya mereka teguh dan tekun dalam doa-doa dan percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui segala sesuatu. Bahwa Tuhan akan terus juga menetapkan segala sesuatunya menjadi baik dan indah dalam rencana Tuhan. Kita berdoa.
Mari kita berdoa untuk situasi yang ada pada saat ini, untuk setiap tenaga medis, untuk setiap orang-orang yang mengambil kebijakan secara politik maupun juga ekonomi dan secara strategi kehidupan ke depan. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan menguatkan, memberikan hikmat sehingga semua langkah menjadi baik adanya ketika kita bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa. Mari kita tutup dalam doa kita. Allah yang Maha Kasih, kami percaya dan akan terus percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami, bahwa kuasa-Mu Tuhan melampaui segala sesuatu yang bahkan kami ucapkan atau yang ada dalam hati kami. Oh Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya teman dan sahabat yang dapat bersama-sama berdoa saat ini. Walaupun kami dipisahkan oleh tempat bahkan waktu, namun biarlah melalui video doa pra-Pentakosta kami diikat dalam satu persaudaraan, dalam satu persekutuan, di dalam setiap doa-doa yang kami naikkan, sehingga kami menjadi semakin kuat di dalam hidup kami dan menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya dalam semua doa-doa yang kami naikkan dalam hari-hari kami ke depan, segalanya kiranya juga berisi kemampuan kami untuk mencari kehendak dan rencana Tuhan. Dalam setiap hal yang kami mohonkan kepadamu, biarlah kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Kau mampu melakukan perkara-perkara yang bahkan di luar apa yang bisa kami rencanakan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang terus menguatkan kami dalam masa-masa ini Tuhan. Biarlah pandemi COVID ini dapat berlalu dan kami dapat juga menghadapinya dengan kekuatan dari-Mu Tuhan, dengan saling menolong, saling menguatkan di dalam masa-masa ini. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan mereka, dan bahkan yang tidak memiliki teman dan sahabat untuk membagi pergumulan. Biarlah Tuhan Kau terus menemani, Kau terus menguatkan, Engkau yang terus menolong agar kami bisa melewati masa-masa pergumulan ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu di seluruh dunia yang terus menyesuaikan diri dalam setiap ibadah dan cara mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Dan biarlah dalam seluruh serial doa-doa Pentakosta, maka seluruh gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini terus dapat saling menguatkan di dalam doa-doa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang juga terus menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami di hari ini, bahkan dalam hari-hari kami ke depan. Teruslah Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kami, karena kami mau terus berserah kepada kehendak dan rencana-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Selamat menjalankan doa-doa kita setiap hari dalam doa pra-Pentakosta ini. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan setiap kita. Tuhan memberkati.